Amsal pasal 8 ayat 1 sampai dengan 36. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring, "Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutunjukkan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengalaman, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian. Padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berkata pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap
dengan deras. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, Aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku dan setiap hari menunggu pada pintu yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Bapa, kami sujud menyembah-Mu sekali lagi. Kami sujud menyembah-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami letakkan, inilah tubuh kami yang lemah. Inilah roh kami yang penurut tetapi suka memberontak. Inilah jiwa kami. Kami perlu Tuhan uluran tangan kuasa-Mu. Jamah kami dan bicaralah Engkau. Karena kami tahu bahwa Roh-Mu berkarya di tengah-tengah kami. Membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Memberikan cahaya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami siap untuk mendengarkannya. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini temanya sangat baik dan sangat besar kuasanya, di mana seorang anak Tuhan selalu memiliki hikmat dan akal budi yang datang dari Allah. Mari saudara perhatikan baik-baik gambar yang kita lihat. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas, dan saya hanya menggambarkan bukan seperti ini persis, tidak, tetapi hikmat dan akal budi itu seperti aura, ya, seperti sesuatu yang tidak tampak dan tidak kelihatan, itu masuk di dalam kehidupan anak-anak Tuhan lewat tubuh dan roh dan jiwa, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi mereka yang mendengarkannya. Dan ada beberapa kesaksian saudara yang harus kita juga minta supaya kesaksian itu juga membuahkan hasil, di mana saudara tidak hanya sebagai pendengar, tapi saudara yang berikutnya menjadi saksi hidup bersama dengan Tuhan. Amin. 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 Kok sedikit ya saudara? Amin. 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 Beri kemuliaan pada Tuhan saudara. Ya, hikmat dan akal budi itu sangat berarti dalam kehidupan manusia. Karena manusia itu aslinya, saudara, tidak ada tuntunan atau tidak ada pengertian yang menuju keselamatan. Ya. Yang ada adalah kesenangan dan ketertiban di dunia. Itu memang harus kita lewati. Karena Tuhan sudah, atau Allah sudah ciptakan kita, ada pagi, ada siang, ada malam. Jadi kalau kita pagi, berarti pagi untuk bekerja. Kalau siang untuk beristirahat atau untuk bertemu dengan teman atau sebagainya. Kemudian malam itu beristirahat. Tapi ada juga yang kebalik. Kalau pagi masih tidur, siang masak, malamnya buka tempat, di mana tempat itu khusus untuk buka malam. Ada yang seperti itu. Jadi Allah tidak menentukan harus ini yang baik, itu yang baik, tidak. Semuanya baik, asal itu
lurus jalannya dan tidak menyimpang dari kebenaran Allah. Mari kita akan mempelajarinya, saudara, karena hikmat dan akal budi ini secara logika tidak ada. Jadi kalau orang bilang IQ, kepandaian bisa dinilai, tapi kalau hikmat tidak ada, karena itu tidak terbatas. Mari kita belajar, saudara, bahwa hikmat, kalau kita baca tadi, kalau saudara mendengarkan di dalam Amsal 1 sampai 36, itu menunjukkan bahwa akulah hikmat. Dan aku tuh ada di mana-mana. Bahkan di sini katakan dari awal, tempatku tuh tinggi di jalan, di simpang jalan, dan berdiri maupun duduk, intinya gitu, saudara. Dan tidak ada ruang yang tidak dapat dimasuki. Semua ruang hikmat bisa memasukinya. Mari kita juga mengerti apa ya artinya, mengapa Allah izinkan hikmat itu harus tinggal di dalam hidup manusia. Karena dalam kehidupan manusia itu tidak ada satu pengalaman yang membuat kita mengerti bahwa kecerdasan dan hikmat itu selalu beriringan, sehati sepikir, seperti perahu dan dayung. Mari kita tahu bahwa orang hidup itu punya masa depan, ya saudara. Ini secara datar atau dasar, ya. Orang hidup itu selalu ada masa depan, selalu memiliki program hidup. Tapi kadang dalam program hidup itu kita mengalami kegagalan, ya. Bisa juga kegagalan rumah tangga, bisa juga kegagalan di dalam proses sebagai anak, sebagai orang tua, juga pekerja, itu ada, saudara. Karena hidup kita ini, kalau orang dunia bilang kita ada di atas, bisa juga ada di bawah, bisa juga ada di samping. Dan itu kita tidak perlu perhatikan. Yang kita mau perhatikan adalah setiap lidah, setiap perbuatan, setiap tingkah laku, itu yang berkenan di hadapan Allah. Di sini dikatakan bahwa semua perkara-perkara itu baik luar maupun dalam, ya saudara, dia hobitasi oliman sikenama, kata Allah, kalau kamu itu ada di dalam aku itu akan membuka bibirmu, aku akan memakai perkara-perkara itu tepat pada waktunya. Saya tahu maksudnya perkara-perkara itu adalah masalah kita yang membuat kita itu jadi shock, membuat kita itu tidak tahan diri, membuat kita itu protes sama Tuhan karena kita tidak melanggar, gitu, saudara. Kita merasa bahwa kita sudah baik-baik, kita itu tidak ada sesuatu yang kita itu sangat hati-hati, gitu, saudara. Tapi tetap aja kok permasalahan ini ada di depan kita. Itu yang membuat kita menjadi down atau stres. Tapi di dalam firman Tuhan Amsal pasal 8 ayat yang selanjutnya, saudara, bahwa lidah itu akan membenarkan, dan kebenaran itu bukan karena kefasikan kita, bukan karena ambisi kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi Allah memberikan firman bagi setiap orang yang percaya. Sik to Bu, kok enak ya Ibu ngomong tuh, firman sing kaya opo? Firman itu kayak apa? Apa berbunyi kasihlah sesama manusia, itu firman Tuhan. Iya, tapi yang dikatakan hikmat itu bukan, itu ada, tapi itu perlengkap di dalam hidup saudara saat saudara mengalami himpitan. Tetapi yang dikatakan hikmat ini lebih mendalam, sesuatu rencana yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan jadikan kita menjadi pemenang. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini, supaya saudara tidak ragu-ragu lagi mengambil satu keputusan atau mengambil sesuatu yang membuat saudara ini benar enggak ya ini, apa aku salah. Nah itu saudara, mari kita simak, saudara, di dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 dulu. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Nah itu saudara, jadi hikmat itu begitu ada dan bekerja. Dia tidak berbelat-belit, tidak membuat kita ragu-ragu, tidak membuat kita itu serong.
kebingungan dan jauh dari Tuhan. Itu bukan hikmat. Bahkan di sini dikatakan semuanya itu jelas. Dengarkan, semuanya itu jelas. Jelas itu berarti sudah pasti gitu, saudara. Bagi yang cerdas, lurus, bagi yang berpengetahuan. Apa pengetahuan itu? Sekolah tinggi, oke, enggak apa-apa. Tapi yang dikatakan pengetahuan di dalam roh, ini saudara, itu adalah suatu pengalaman dengan roh Allah. Lah aku mana tahu, lek Budi tidak iso ngomong-ngomong ambek Tuhan. Saya enggak pernah ngomong ambek Tuhan, saudara. Tapi hikmatnya itu menyertai saya. Contoh nih, saudara. Ini kalau secara pelayanan saya, saudara ya. Saya itu dari luar, ya, dari luar negeri. Saya tidak pamer, tapi ini kenyataan. Apik, saudara. Semua tak geletakno, tas tak geletakno. Pokoknya sehari itu benar-benar capek, tapi tidak bisa tidur. Ya. Saya dibuat gelisah terus. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, nyanyi yo ngantuk, baca firman tambah ngantuk, berdoa sudah tak lengkapi semua. Doa, baca firman, puji-pujian sudah, tapi saya capek, sakit semua tubuh ini. Sudah Tuhan ya, izin saya tidur. Pejam mata saya, pejam, tapi tidak bisa tidur. Dan Tuhan izinkan kronologi. Tahu ya, kronologi itu adalah kisah kehidupan yang tidak menyenangkan itu tampak terus di hadapan saya. Saya semakin jengkel, akhirnya buka mata. Terus saya gini, masa Tuhan izinkan saya ngelamun? Masa saya diizinkan Tuhan untuk memikirkan sesuatu yang tidak berguna? Tidak mungkin. Karena apa yang terjadi, Tuhan punya rencana. Biarkan semua terjadi, tapi Tuhan punya rencana. Ya sudahlah, gitu. Saya berserah, saya pasrah, sudah, saya pasrah. Saya cuma pegang HP, tapi ngecas itu tidak bisa masuk saja. Saking kesel. Akhirnya saya duduk. Saya lihat saya punya anjing namanya Mac. Dia gini-gini. Lucu kayak orang nari gitu. Ngapain kamu gini-gini? Tidak ada lagu, saya bilang gitu. Siapa yang bilang? Bilang gitu. Siapa yang bilang? Tidak ada lagu. Gini-gini. Oh, masa kamu nyanyi ada lagunya? Masa kamu nari ada lagunya? Iya. Mukanya itu kecil, matanya jadi sipit gitu. Terus akhirnya saya ketawa, kamu itu mengarang, tak gitu. Begitu Tuhan buka surah kronologi, benar saudara, aja lagu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Loh, lah kok bisa ngerti kamu lagu itu? Saya bilang gitu. Ya tahu siapa yang ngasih? Pasti malaikat tuh ya. Ya. Terus pergi dia. Loh, maksudnya apa itu? Tapi saya tahu Tuhan punya rencana. Tuhan, hikmat-Mu menyertai saya. Sudah bacaan kitab Amsal, Mazmur dulu baca, gitu saja. Ada sesuatu gerakan, bukan bacaan itu ya takut saya saudara. Tapi dalam hati ini keluar dan telinga saya tidak henti-hentinya mendengar bacaan kitab Mazmur terus bacaan Amsal. Saya baca, loh, kok ini mengenai hikmat ya? Aduh Tuhan, lek nerangno itu gimana ya Tuhan? Tidak apa-apa, nanti aku akan terangkan. Sudah jelas kok di dalam kitab Amsal, gitu saya buka kok. Saya baca semua. Oh, berarti hikmat itu ada sebelum diciptakan. Jadi saya tahu. Ya sudah, Tuhan saya tahu, saya tidur. Dibanguni lagi. Bukan Tuhan yang banguni, Mac-nya. Ini kan tempat tidur saya kan pakai sarung Bali. Sarung Bali saya tuh ngelewer gini, dituari saudara. Saya pikir ini ada apa, tarik-tarik. Tak lihat tidak ada orang, tidak ada siapa. Wah, kalau orang bilang kan ini setan, gitu saudara. Kalau dulu sesuatu yang aneh itu jangan bilang setan saudara. Bilang apa? Oh Tuhan punya rencana. Oh ya udah Tuhan punya rencana. Tapi tarik terus. Akhirnya saya bilang, Tuhan apa sih yang terjadi? Jadi Mac itu dari dalam kolong, ya kolong kan tidak kelihatan bulunya, yang lebat kan tidak kelihatan. Jadi mulutnya yang keluar nari sarung Bali saya.
Jadi kok ya pinter men kamu yang membuat aku buka mata dan mikir. Oh, ini pasti Tuhan. Betul enggak? Siapa yang bisa bangun? Hei, bangun hambaku. Ya enggak mungkin juga gitu, saudara. Melewat Meg pasti. Ayo Meg, banguni hambaku ini. Kecapiin dia, enggak apa-apa, nanti aku kuat no. Buka. Meg kamu ya, luari dia. Sudah takut kalau saya marah. Saya bilang, enggak Meg, aku enggak marah. Dia lihat lagi. Ya udah, aku pergi dulu ya. Pergi. Jadi cara Tuhan itu banyak. Dan bukan hanya binatang aja yang dipakai Tuhan. Banyak contoh dengan berbagai-bagai contoh. Saudara akan melihat kesaksian-kesaksian. Tapi kalau disaksikan di sini habis nih saudara. Yang penting adalah inti dari kesaksian saya ini. Ternyata Tuhan mengizinkan saya untuk saya dibawa ke tempat di mana roh hikmat itu ada, luas dan tidak terbatas, di atas langit-langit, di atas segalanya. Jadi hikmat itu milik Allah. Akhirnya ya sudah Tuhan, saya sudah ngerti sekarang, izinkan saya tak tidur. Tuhan bilang apa? Kok kamu tuh mikirin tidur toh? Berarti kamu mikir apa? Mikir apa ya Tuhan? Yang ngantuk, kesel, besok bangun pagi, enggak. Kamu mikir apa? Mikir apa sudah? Tubuhmu. Iya ya Tuhan. Ya, roh pernah ngantuk? Enggak. Jiwa pernah ngantuk? Enggak. Nah ya sudah. Sekarang biarkan tubuhmu aku kuatkan. Roh dan jiwamu adalah milikku. Sini, duduk sini. Saya duduk. Dibuka lagi kronologi. Kalau kamu sudah melihat pemandangan seperti ini, apa yang kamu lakukan? Kalau misal ada orang sakit gitu, apa yang kita lakukan? Berdoa kan? Halo? Ya. Berdoa kan? Masa lucu? Nggak mungkin saya. Pasti berdoa. Hanya saya berdoa, Tuhan, saya nggak tahu. Saya juga nggak mau. Kan hal-hal yang tidak baik itu tidak boleh kita pikirkan. Tapi saya tidak mau. Dan bilang apa? Doakan agar keselamatan ada di pihaknya. Loh kok bisa Tuhan? Ini logika saya. Saya tidak ada urusan dengan si A, si B. Tapi saya harus doa no. Ya udah saya doakan. Hanya saya doakan, bukannya tambah selesai. Terus, saudara, tampak terus. Sehingga membuat saya jengkel. Gitu. Kalau saudara ada sesuatu yang, saudara kelihatan orang yang sudah benci, atau saudara kelihatan penyakit saudara, kira-kira saudara bisa tidur enggak? Halo? Bisa tidur enggak? Enggak bisa. Kebayang terus kan? Kalau sudah kebayang bagaimana cara kita? Ya kita harus berdoa pasrah pada Tuhan. Apa yang terjadi? Sampai enggak bisa tidur, tengah fajar saya bilang, Tuhan, apakah saya mampu untuk berdiri khotbah besok? Karena saya ngeleyang, saudara. Coba saudara, saya bangun. Saya itu mau nutup pintu supaya Maxine tidak ganggu saya kali ini. Sudah ya Tuhan, sudah saya berterima kasih Maxine sudah dibanguni, sudah ceritain, sudah firman Tuhan saya mau bilangi, berarti saya mau tidur. Nah, saya tutup, nuatap kepala saya karena saya ngeleyang. Jadi ini kan pintu kan ada yang ujung tuh, sakit sudah, cewetok gitu. Langsung buka mata dan tidak ngantuk sudah. Mengapa Tuhan izinkan? Padahal saya kan sudah doa, sudah serang. Kenapa mesti harus ini saya sakit? Kenapa? Nah itu sih kenapa? Oleh matas. Karena Allah ingin mendidik kita supaya kita tetap bersekekeh dan cinta Tuhan. Kita lihat di sini. Dikatakan di sini sudah ada sudah. Sebentar nih. 10. Amsal 8 ayat 10. Terimalah didikanku lebih daripada perak. Jadi ketika saya jedok gitu saudara, saya menerima didikan Tuhan. Berarti saya harus sabar. Kita tidak bisa, kesabaran itu tidak bisa dibeli dengan perak. Kesabaran itu nilainya sangat berharga dan itu tidak ada di dunia. Yang ada adalah Tuhan. Jadi saya sudah memiliki hal itu, tetapi logika saya, tubuh saya, fisik saya yang tidak terima. Di sini katakan dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan.
Berarti setelah saya dapat pengetahuan tentang firman, tentang hikmat ini, berarti saya harusnya apa? Harusnya membaca lagi kronologinya, dibuka lagi. Intinya kayak gitu. Jadi ketika kita menerima hikmat dari Tuhan, kita itu harus lebih membuka hati, menerima kehadiran Tuhan. Terus kita mencicipi bagaimana Tuhan memberikan hikmat itu sepanjang hari. Tapi kita lelah, saudara. Jadi saya lelah. Padahal di sini katakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Ketika kita hidup dan kita harus, orang kasarannya lek-lekan sehari, saudara. Tapi kalau bersama Tuhan, bisa lalu itu. Bersamamu Tuhan, apa? Kita bisa lewati, betul enggak? Tapi bukan mencobai Tuhan. Jari ini Bu Titik mah, enggak ada di sini. Ini cuma kisah, cuma berandai-andai. Katanya Bu Titik mah, apa kamu tuh ngek dia? Lu kamu mau minta hikmat, ya? Ojo tidur semalaman, yo legrek, saudara. Jatuh nanti saudara, betul enggak? Kalau Tuhan izinkan itu boleh, amin. Jadi kalau kita itu hidup, saudara, kita enggak bisa tidur, kita berdoa, kita baca firman, semuanya tetap enggak bisa tidur. Tuhan pasti mau bicara, amin. Jadi saudara jangan tambah stres, amin. Ini yang dalam hati saya meluap amarah, meluap kebencian, meluap kejengkelan, itulah saya. Yang rugi siapa? Saya. Kenapa? Tidak sejahtera. Tapi Tuhan izinkan saya lagi terima telepon anak saya, anak mantu cucu gerundel di depan saya. Kayak minta disusui itu saya. Dia mengira, ngapain? Katanya mau pergi. Hah? Mau pergi? Tadi jadi sebelah mau ada ibadah. Ya udah enggak apa-apa, tapi enggak, mukanya itu kecewa. Ya udah enggak apa-apa. Terus mantu saya juga keluar, si Leon yang kecil, kok enggak sekolah kamu? Loh kan mau diajak pergi. Loh siapa sih mau ngajak pergi gitu loh. Loh kemarin kan bilang, tak ingat-ingat, oh iya ya aku capek saya lupa, maaf ya, besok aja. Kecewa juga. Leon tuh si kecil masih sudah kecewa. Saya bilang gini, Tuhan hikmat-Mu menyertai saya, bagaimana saya mau bicara. Hanya datang, terus dia di meja makan, saya datang. Sudah, kamu mau apa? Tak deketi muka. Tadi dia mau deketi muka saya. Mau apa? Mau pergi? Ayo. Baru capek sudah. Andreas. Terus Evelyn, enggak usah dah. Nanti terlambat. Enggak lah, pasti bisa diatur nanti. Hore, Leon. Ayo Mbak, salin Mbak. Dia suka sudah kalau pergi. Oh ya sih, aku lupa. Sudah salin begitu. Jadi makanya Tuhan berkata, jadilah kamu seperti anak kecil, saudara. Jadi apa adanya terbuka dan mengakui apa adanya. Kalau kita bersungut-sungut terus, saudara, tidak nemu, saudara. Hikmat itu tidak akan ketemu. Karena ketika hikmat itu turun, hatimu itu membuka hati. Dan kamu rela, itu baru masuk. Ketika kamu yakin dan pasrah, itu ditunjuk semua. Contoh lagi ya saudara, saya ada pelayanan, ya kemarin saya lanjutin. 2 hari saya tidak tidur, ya. Kemudian saya konseling itu tadinya hanya 4 orang, 5 orang, 6 orang, tambah 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, tiba-tiba ada lagi. Dan yang terakhir buat saya sudah teler. Jangan liang gini, ya. Mau ada berapa? Tapi saya ngeliang ya. Gini. Oh ya, wis gini. Dah tuh. Terus ada lagi satu. Tapi enggak mau ngomong, enggak mau apa. Mateng Tuhan. Ini konseling, mau bicara apa? Melirik. Oh ya. Matang Tuhan, ngomong apa ini Tuhan? Ayo Tuhan bicara, buka kronologi, dibuka kronologi. Tidak ada rohnya anakku. Loh, tidak ada rohnya kan tidak bisa ngomong Tuhan. Itu PR-mu, mateng Tuhan. Aduh aku ngantuk Tuhan, aku capek istirahat besok ay. Tak bisa, buka
Ya wis bicara wis, gitu saja. Jadi saya ngantuk, ini mulut saya ngomong-ngomong. Terus sama orangnya saya kasih kertas, saya suruh nulis. Saya tulis, ngeleang saya. Nulis inilah tuh, inolah, apa gitu, tidak karu-karuan. Udah kamu aja yang nulis ya, aku yang bicara. Tapi merem saya. Ngomong semua. Ini karena roh tidak ada. Kamu suka marah-marah, kamu merasa dirimu merasa sendiri bisa dan mampu, kamu angku, kamu sombong, terus dicuatin semua saja. Dah. Terus saya bilang sama Tuhan, saya ini manusia. Itu pengakuan saya. Ora isa Tuhan ditutuk-tutuk no, isa geblak. Bangun katanya. Itu human, bangun. Jalan-jalan sih. Jalan sih ya, permisi. Jalan. Muterin. Melek sudah buka mata, aduh, hujannya seger. Oh ternyata di sini hujan, tiap hari hujan. Saya dengar orang hujan tiap hari di sini. Oh hujan, pantesan pohon-pohon hijau. Sudah enak dan melek dan buka mata, duduk lagi ngantuk lagi 1 menit. Wah tidak kuat Tuhan, aku sudah tidak kuat. Saya dibilang Tuhan, kamu tidur. Dengarkan sudah, kamu tidur. Aku yang bicara. Loh, ya apa sih? Namanya orang ngeleang, ya wis saya tidur. Tapi menurut saya ini bicara, no desikir oleh hematubin, desikir nama. Bahasa roh saya tidur, saudara. Sampai sama orang itu direkam karena saya kan juga tidak ngerti. Nah, Tuhan memperjemahnya, aku itu mencintai kamu. Lihat hambamu sampai ngantuk gini, tapi aku ingin menyampaikannya lewat lidah bibirnya. Orangnya gini saja. Matanya gede, besar lagi. Semua tuh melilit takut kalau step saja. Terus dibilangi, ini bahasa opo kan? Bahasanya tidak aku mengerti. Ini namanya bahasa roh. Ya. Yang undang saya bilang ini bahasa roh. Sudah dengerin aja. Kamu mencintai Tuhan enggak? Itu bahasa roh. No bedes juga ulima. Apakah kamu mencintai Tuhan? Dia bengong. Sampai maskernya dibuka sudah katanya. Loh saya tak tidur, saya tidak ngerti. Dibuka ngowong. Ini bahasa apa? Terus Tuhan bilang lagi, nah apa itu sebenarnya hati nama. Kamu tahu bahwa aku itu mencintai kamu dari sejak kamu di dalam kandungan seorang ibu. Dan sampai kamu remaja, aku mengetuk hatimu, tapi kamu menolak aku. Hah? Bingung deh. Bingungnya itu karena dia kok tahu atau bingungnya tidak percaya. Akhirnya Tuhan aja sekenama. Ini terakhir kali aku katakan padamu. Nah sekenama itu binapa. Kalau kamu teruskan, kamu akan hilang dari hadapanku. No bisa. Tuhan sekan. Aku memeluk kamu sekarang. Habina itu sekenama. Hidup bin. Awalima. Kamu tidak sendiri loh. Aku yang menjagai kamu. Dia nangis. Saya tidak tahu dia orangnya yang bilang nangis. Kemudian saya dibanguni. Sudah mbakku, sudah cukup tidurnya ya, bangun. Hah? Membuka mata, lu kok nangis? Saya bingung saya. Saya bengong, kok ini ada yang rekam? Saya jadi bingung. Saya Tuhan ini apa? Dah bilang tidak cukup nangis ya. Tapi harus buka hatimu menerima. Ya saya ngomong, itu hikmat, memberitahu. Ya saya bilang, ini saya bilang, tidak cukup nangis loh ya. Kamu harus sungguh-sungguh cinta Tuhan. Percuma lek nangis tok hari ini, nyesel. Tapi nanti kamu lupakan Tuhan. Oh, wah dia berdiri sudah. Saya pikir, wah ini marah saya. Pikir saya gitu, Tuhan ini marah loh Tuhan. Saya bilang, diam anakku, dengarkan. Saya dari dulu pekerja lah sama ambil saya dalam hati saya ya boleh duduk tahu apa enggak itu saya dari pagi sampai malam sampai menjelang fajar jagain mama kok ya sama dalam hati saya. Oh ya, terus Tuhan bilang apa? Cuma cinta toh gak bisa gitu sudah. Terus tadi enggak ngomong, saya ngomong. Tak tanya Tuhan, kenapa
kenapa kok kayak gini? Tuhan bilang apa? Nobody kenapa? Karena itu tubuhnya yang bicara, bukan rohnya, bukan jiwanya. Ketika aku bicara kamu tak suruh tidur, roh dan jiwanya tak bilangin. Tubuhnya mendengarkan toh, ndak bisa ngomong apa-apa karena hadiratku turun di tempat itu. Oh, jadi saya tahu. Oh ya. Terus, nah maka dari itu, nah gitu sudah marah. Saya ini adalah perempuan. Nah, saya ngomong lagi itu siapa? Dalam hati saya mau ayal-ayalan. Saya bengong. Ini orangnya mau apa? Dia bilang, saya protes. Kenapa hidup saya seperti ini? Itu intinya gitu sih. Saya bilang, duduk, doa lagi. Enggak usah doa. Jadi iringi gini. Saya gini, Tuhan, apa yang saya lakukan? Enggak apa-apa, enggak doa, ya doa seperti itu juga enggak apa-apa. Saya tak doa sendiri. Kayak enggak suka gitu sama saya. Jadi dia ngedah sama kakaknya. Mungkin saya gini gitu, mungkin gitu. Saya juga enggak tahu. Dia sudah biarin aja, saya berdoa tutup mata. Tuhan, sentuh hati saya. Karena hari ini walaupun saya capek Tuhan, tapi Engkau bicara. Saya merasa, karena tubuh saya menjadi segar. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, ladang hidupnya diberkati. Saya jawab deh, amin. Ladang rumah tangganya diberkati, amin. Ladang kesehatannya diberkati, amin. Kalau saya mau mikir, kenapa kok saya amin, katanya tidak mau, kan gitu. Begitu saya amin, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa amin. Ibu, jadi lain saudara. Ibu, ya, saya bengong saudara. Tadi marah-marah saya, ibu, agak bingung saudara. Ya, puasa, katanya disuruh puasa. Boleh tak saya puasa? Boleh. Tapi minum kopi boleh enggak? Ya enggak boleh. Namanya puasa enggak boleh minum, enggak boleh makan. Itu kesukaan saya kopi itu. Ya enggak apa-apa toh, nanti setelah kamu puasa baru minum kopi sak warak-warakmu, sak suka-sukamu. Enggak kok, saya minum kopi itu 1 hari 5 kali. Ya kebacut tuh saudara. Itu dalam hati saya. Saya cuma bilang, ya wis jor-joran ambek saya. Dalam hati saya. Cuma saya bilang, Tuhan, saya serano. Saya tahu bahwa sama suka kopinya, enggak apa-apa. Ya. Saya bilang, ya sudah, sekarang kamu puasa ya. Ya, saya puasa. Dicatat di sana. Loh, kalau bukan hikmatnya Tuhan, saya tidak bisa menangkan orang itu, sudah. Betul enggak? Itu adalah kesaksian. Tuhan mitesikomata hariba. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Selama kita itu menjadi anak pilihannya, hikmat itu selalu ada. Dan pikiran kita itu akan tahu, akan diasah sama Tuhan. Oh, pengalamanku itu begini ya. Aku itu kok bener-bener tidak ada artinya apa-apa. Begitu Tuhan bicara, dia bisa sentuh orang itu. Betul enggak? Nah, kita lewati. Kita buka aja dulu, nanti kasih kesaksian lagi. Ya, kita buka di dalam satu firman Tuhan dulu, saudara. Amsal pasal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi saudara, kalau kita ada bersama Tuhan, Tuhan memberikan kita ya ciptaan yang disempurnakan, dan hikmat itu akan menjadi hidup bersama kita cuma di dalam pekerjaanmu dan rumah tanggamu. Mari kita ingat bahwa perbuatannya itu sudah mengubah kita untuk semakin hari semakin cinta Tuhan. Amin. Jadi kita itu mencintai Tuhan tuh harus naik lagi. Jangan tambah hilang sudah, tapi naik. Besok kita ngalami lagi naik gitu. Tuhan ingin hidup seperti itu. Mari kita perhatikan baik-baik, saudara. Ada juga satu kesaksian, saudara. Kita hari ini banyak kesaksian. Saya itu sebelum pergi, ada seseorang yang berkata, tolong bantu saya doa. Karena saya mengalami pemblokiran. Saya tahu bahwa ini bukan kejadian yang tidak menyenangkan, tapi tolong bantu doa. Ya sudah, kan nanti esok lama, udah harus doa sekarang, gitu saja. Hanya kita doa.
Begitu kita doa, saya tahu, saya di luar, tidak bisa nyambung, Saudara. Akhirnya saya di benakno ya, HP-nya bisa nyambung cuma 1 kali, cuma ngabari bantu doa. Saya itu putus, jadi saya berdoa. Setelah itu saya WA dia. Setelah itu baru datang ke Indonesia, baru nyambung semua. Bahasa saya mencari, tapi tidak nyambung. Oke, nama. Dan berkata apa? Aku sudah sediakan sebelum dia berangkat, kamu berdoa. Jadi belum berangkat itu saya masih sama-sama di Indo, kita berdoa. Setelah itu, setelah sampai di sini, barulah kita hubungi. Ternyata dia sudah ada di satu kota, kita doakan, dan kemudian kita doa lagi ke kota lain. Jadi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Begitu dia rindu untuk berbicara dengan Tuhan, curhat pada Tuhan, Tuhan buka, nyambung. Jadi tahu saudara maksudnya. Jadi kalau saudara doa tidak nyambung, saudara harus tahu Tuhan punya rencana. Begitu kita perlu sungguh, perlu dukungan, butuh pertolongan, butuh kekuatan, Tuhan buka sehingga kita terima. Intinya seperti itu. Jadi itu perkara yang membuat kita itu tidak masuk akal ya. Tapi Tuhan sediakan yang terbaik. Amin. Jadi kita harus kuat. Kita ini harus kuat, saudara. Jangan kita melihat masalah. Kalau saudara melihat masalah, gak selesai-selesai. Saya. Kalau saudara melihat masalah itu dan saudara ingat itu tuh, tidak akan selesai. Tapi begitu kita buka, ya sudah Tuhan, bisa aku pasrah. Walaupun mungkin dalam hati jengkel, tapi pasrah. Tetap saya harus tekun dan Tuhan mau bicara apa. Tuhan izinkan saya harus dewasa. Tuhan izinkan saya harus kuat. Tuhan izinkan saya harus bisa melewatinya. Itu jalan yang terbaik. Karena di dalam kitab Amsal 8 ayat 22 ini, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi kalau saudara punya hikmat, berarti permulaan pekerjaan bersama dengan Tuhan mulai digelar, mulai dibuka. Ya. Kalau dulu kita hanya melihat struktur bangunan aja, saudara ya. Apa? Cuma gambar-gambar itu namanya apa? Gambar-gambar itu apa? Apa kok itu? Kalau cuma hanya gambar-gambar itu loh. Jadi cuma lihat tok gambar, desain, lihat-lihat tok aja itu. Apa namanya saya juga lupa. Cuma hanya itu. Bukan. Apa gitu. Pokoknya ada apa? Ya, arsitek. Nah, setelah itu ya. Jadi cuma gambar. Cuma dilihat tok. Enggak dirasakno, enggak membentuk, enggak juga membangun. Ya tidak bisa gitu. Jadi hikmat itu sudah disediakan, tapi bukan hanya sebagai pemandangan yang indah, toh. Bukan. Tapi harus melewati semua itu harus dengan kuat. Dan kita harus bisa dan pasti bisa. Intinya kan kayak gitu. Jadi kita harus jalani itu dengan, apa ya, orang bilang, mati dan hidup adalah untuk Tuhan. Intinya kayak gitu. Harus ke sana. Jangan kita dengan kondisi, waduh ini apa ya, gak selesai, sitok lagi, waduh ini deh. Itu tidak akan memiliki hikmat. Selama sudah punya pikiran gitu, tidak akan maju-maju. Saya harus tinggalkan itu masalah. Loh enak deh ngomong. Loh siapa yang bilang enak ngomong? Saya sendiri juga ngalami yuk. Tapi saya mau belajar, walaupun tidak enak, meronta, tapi saya harus tetap kuat. Tuhan, hikmat-Mu menyertai. Kalau enggak, saya enggak berdiri di sini, loh, saudara. Saya enggak mau. Tapi Tuhan yang kuatkan saya. Dan Tuhan tunjukkan itu semua. Orang berkata, wes, aku gak mau. Ya, sudah, enggak apa-apa. Tapi pada intinya kalau Tuhan yang bergerak, orang bilang enggak mau loh Tuhan. Tuh itu sih. Belum, dia cari. Intinya kayak gitu. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus tahu bahwa di luar sana auranya tidak enak. Apalagi sekarang kondisi panas sekali. Sudah tetap akan tenang teduh, jangan emosi, jangan amarah. Sudah semakin tenang. Oh, benar Pak, hikmat itu ada. Dan jangan ngawur.
tahu ngawur. Alang, Bu Titi tidak tahu. Saya tidak perlu ditakuti, saudara. Yang saudara takuti adalah Tuhan. Dan saudara tahu, Tuhan akan tahu pengorbanan. Bagaimana, Bu? Lihat suami kayak gini, lihat anak ini, sekarang sudah terus gitu, tidak akan selesai. Saya tidak akan maju. Saya mau maju, amin. Saudara mau jadi pemenang, amin. Kalau saya jadi pemenang, saudara harus kuat. Apapun yang terjadi, kehidupan kita adalah milik Tuhan. Saudara berkorban untuk Tuhan, jangan untuk manusia. Kalau untuk manusia, wes capek, saudara. Kenapa? Karena saya minta imbalan. Tapi bersamamu Tuhan, apa? Kita lalui masa-masa sukar. Ingat saudara, sebenarnya kita akan tanggal 18 yang nggak salah, Sabtu yang ketiga kita akan ada KKR. Itu adalah pementerian. 18 Desember itu adalah pementerian penting sekali buat saudara. Karena maaf 16 ya, dalam 3 tahun 2004, 2005, 2006 ini paceklik besar-besar. Aura yang di atas turun ke bawah, aura yang di bawah naik ke atas. Jadi manusia semakin tidak memahami kebenaran Tuhan. Mari saudara, buka hatimu dan kita siapkan itu. Sebelumnya kita harus pintar, betul enggak? Kalau kita tidak punya hikmatnya Tuhan, iblis tipu kita. Iblis memperdaya kita. Yang rugi siapa? Kita. Yang sakit siapa? Kita. Yang stres siapa? Kita. Tapi setan bagaimana? Sorak. Yang sedih siapa? Tuhan. Mari kita buka hati kita, bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita. Lalu kata-kata yang indah, Allah menciptakan, melayakkan, mengasihi kita manusia. Allah menciptakan kita supaya kita layak menerima hikmat dari Tuhan. Kemuliaan itu turun di tengah-tengah kita. Sang hapenetesi, karena Dia mengasihi kita. Berbahagialah yang melangkah di jalan yang telah Dia sediakan. Jadi mari kita harus di jalan yang Tuhan sediakan. Saudara harus punya hikmat dari Allah. Amin. Jadi mari buka hatimu dan jangan kecewa apapun yang terjadi. Kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Bahkan di sini dikatakan, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya sendiri. Betul loh saudara. Semua orang yang membenci aku, dia akan mencintai maut. Akhirnya maut. Kenapa? Karena sudah tidak kuat. 3 tahun paceklik ini, siapa yang beri kasih kita kekuatan? Makanya kita minta pementerian. Pementerian itu tanda di dalam kitab Wahyu. Pementerian itu tanda bagi orang-orang yang setia dan mencintai dan percaya. Saudara 1000 kali dimenterai. Lek saudara cuma suam-suam kuku, Tuhan berkata apa? Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak kenal kamu. Jadi sekalipun saudara ke gereja, sekalipun saudara memberi yang terbaik, aku melihat hatimu. Itu adalah kewajiban. Tapi yang penting adalah hatimu mencintai Tuhan, berkomunikasi dan punya hikmat dari Tuhan. Amin. Minta sama Tuhan supaya Tuhan kasih hikmat. Karena siapa mendapatkan aku, dengarkan, siapa yang mendapatkan aku itu hikmat, saudara, mendapatkan hidup. Dengarkan. Jadi kalau saudara punya hikmat dari Tuhan, berarti saudara akan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Tuhan itu berkenan. Perkenananmu itu yang kami mau. Betul enggak, saudara? Buka hatimu supaya Tuhan buka hidup kita itu. Perkenanan itu adalah semua seizin Tuhan dan kita lakukan. Itu perkenanan. Buka hidupmu karena Tuhan punya rencana atas hidup kita. Amin. Rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Itulah saudara firman Tuhan, dan kita bisa belajar untuk minta pimpinan Tuhan. Yang saya tahu saudara, selama saya pelayanan untuk menjadi saksi Kristus, saudara, bukan tiba-tiba waktu kita berpuasa, saudara, Tuhan berkata suatu hari, "Hai hambaku, ayo kamu keluar, keliling." Hah? Kemana Tuhan? Kamu harus
mendoakan. Apa itu Tuhan? Bukan apa itu Tuhan. Ini loh, hati ini berkomunikasi. Apa itu? Ditunjukin. Ini rampangan bumi bergerak. Ada 12 naga yang perlu kamu masukkan. Nah itu kalau bukan hikmatnya Tuhan, saya tidak tahu peta, tidak tahu apa. Saudara bisa lihat di YouTube. Dan itu sudah masuk saudara, 12 naga. Kesaksian 12 naga. Mari kita perhatikan baik-baik bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita saat kita percaya. Tuhan buka dan Tuhan buka yang terselubung pun dan yang tersembunyi. Amin. Jadi di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Kita akan menerima dan kita akan mendapatkannya. Amin.